Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas bareng-bareng lagi alur cerita bersama dengan Dramanesia. Yuk, baiklah tanpa berlama-lama kita masuk ke alur ceritanya. Yap, jadi cukup seru teman-teman. Apa yang terjadi di episode malam ini, kita akan lihat lagi Aksa, Amira dengan kisah cinta mereka yang terus baru, terus hangat. Dan juga istri yang gak pernah tahu diri dan gak pernah bersyukur yang bernama Bella ini. Ini bener-bener outstanding banget. Gak nyangka karena pada akhirnya akan ada sesuatu hal yang akan dilakukan oleh Zaki juga. Seperti yang kita semua tahu, ada keributan antara Zaki dan juga Bella di episode-episode sebelumnya. 2 hari sebelumnya, kemarin lusa. Ini kan yang akhirnya menyebabkan Zaki harus mengalami sebuah musibah dan dilarutkan ke rumah sakit. Memang di episode kemarin sempat ada harapan kalau Aksa maupun juga Amira tuh akan berhasil untuk menghampiri Zaki dan juga Bella. Cuman sayang, nama juga sinetron pasti ada aja gimmicknya ya teman-teman, wajarin aja. Namanya juga cerita pasti akan seperti itu. Nah tapi teman-teman, entah bagaimana ceritanya, Zaki tuh kayak ngerasa ditipu sama Bella. Meskipun Zaki tahu sumber uangnya itu dari Bella dan Bella pun juga menikah bersama dengan Aksa tuh karena uang juga. Cuman entah kenapa Zaki tuh kayak cemburu, kayak jealous, kayak ngerasa dihianatin, sehingga Zaki merasa mengkhianati Bella tuh seperti sebuah keharusan. Entah trigger apa, entah faktor penentu apa yang pada akhirnya bikin Zaki seperti ini. Tapi kayaknya ini ada hubungannya dengan adegan-adegan di episode sebelumnya yang kemarin lusa. Yap, mau gimana pun juga ya teman-teman, kan Zaki ini ngerasa anak yang dikandung Bella tuh di episode malam ini adalah anaknya Zaki. Cuma nanti akan ada momen dimana ketika Zaki sadar, ya kayak Bellanya tuh kayak senaknya lagi. Harusnya kamu tuh jangan kayak gini, harusnya kamu jangan kayak gini gitu. Kan ribet Bella tuh, maksudnya ketika Zaki berhasil melakukan rencana sesuai perintah Bella, ketika Zaki berhasil melakukan semua rencana dengan sempurna ketika atas suruhan Bella, Bellanya tuh cuman kayak bagus, keren gitu. Tapi ketika gagal tuh nyolahin banget, bener-bener ngehina banget gitu, merendahkan dan sebagainya. Nah Zaki kan gak bisa terima juga, sehingga nah momen-momen kayak gini lah yang gak bisa dihindari oleh Bella. Sehingga Bella pun juga pada akhirnya agak kaget mendengar kalau pada akhirnya si Zaki ini akan mencoba untuk mengkhianati Bella dengan bilang kepada Aksa tentang hubungannya. Wajar, karena kan begini, Bella dan juga Zaki ini akan terus bertemu. Terlebih lagi dengan kondisi Zaki yang berada di rumah sakit, dan Zakinya pun juga akan dirawat cukup lama. Tentu kan akhirnya bikin Aksa pun juga curiga. Ini yang sesimpelin aja, ini Bella kemana nih? Kok gak pulang-pulang nih di rumah sakit? Nungguin siapa? Kalaupun di rumah sakit, siapa yang sakit gitu? Keluarganya, temennya atau apanya gitu? Kan akhirnya jadi pertanyaan juga. Selain itu pun juga banyak hal yang pada akhirnya bikin Aksa pun juga jadi makin balas sama Bella. Bella nih kayak cuma datang ada butuhnya aja, udah itu pergi gitu. Sedangkan yang bikin Aksa marah lagi, ini cincin kawin kemana? Loh kok hilang gitu? Nanti ketahuan lah digadein sama Bella dengan alasan inilah itulah. Ya karena Pak Bastian cuma ngasih 5 juta bla 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 dan sebagainya. Ya tetap kesel dong, karena kan maksudnya Aksa tuh juga pasti bakal ngasih uang, meskipun dengan cara diam-diam tanpa diketahui teman-teman, tentu aja oleh Pak Bastian. Ya namanya orang bucin dan juga namanya Aksa kan pasti bakal ngelakuin apa aja buat sang istri si Bella. Cuma kan kesal juga teman-teman, terlebih lagi pada saat tahu kalau ternyata uang tersebut untuk membiayai rumah sakit, makin marah. Terlebih lagi Amira pun juga di episode malam itu kayak ngerasa Aksa ini tuh terlalu baik untuk Bella yang begitu jahat. Setuju banget sih, karena gini, kita semua tahu ya, Amir tuh sama Aksa walaupun baru kenal nih mereka berdua, dipertemukan oleh pernikahan yang sebetulnya dari awal gak pernah mereka inginkan. Tapi coba lihat, bisa saling menghargai, saling menghormati, gak ada yang ngeselin satu sama lain, gak ada yang nyebelin, bener-bener hangat banget. Kalaupun berantem ya mereka itu bercanda gitu, berantem lucu. Iya kan teman-teman? Happy kita lihatnya. Bapernya dapet, ngeselinnya tuh dapet gitu, ngeselin yang lucunya gitu. Apalagi kalau Amira nih udah ngerasa apa ya, kayak gemes-gemes sama si Om Dun, sedangkan Aksa mulai ngerasa GR
kalau ngeliat Amira tuh kayak mau nyatain cinta, perhatian lah, apa dan sebagainya. Ini kan lucu ya, ngegemesin gitu. Jadi bikin kita yang nonton pun juga nggak ngerasa kesel dengan permasalahan yang ada gitu di sinetron ini. Jadi terhiburnya dapet, permasalahannya dapet juga dan sebagainya. Komplit lah gitu. Lucu gitu kan. Nah sedangkan ketika bersama dengan Bella, nah Aksa selalu membandingkan dan juga membandingkan sehingga Aksa merasa apakah ini udah saatnya cerai ya? Apakah ini yang dinamakan bukan berjodoh? Karena kan perbedaannya ketika Aksa bersama dengan Amira bukan karena sekarang Aksa udah sayang sama Amira ya teman-teman, tapi lebih kepada kenapa ya setiap bersama dengan Amira kok kayak ngerasa anaknya Amira tuh memang anaknya Aksa gitu, tapi ketika bersama dengan Bella kok kayak nggak ada ikatan gitu ya, kayak jauh aja gitu, bener-bener jauh banget gitu perasaan, sehingga kan bertanya-tanya terus nih Aksa. Amira tuh udah gregetan banget teman-teman. Duh, bilang nggak ya, ngomong nggak ya, jujur nggak ya? Ya karena kan Amira tuh tentu banyak pertimbangan. Kalau Amira bilang bagus tapi nggak bagus buat Aksa karena nggak siap. Tapi kalau nggak jujur ngerasa bersalah juga, hingga pada akhirnya ya justru malah si Zaki inilah yang akan bilang kepada Aksa karena ngerasa sakit hati kepada Bella. Sekali lagi ada trigger apa yang tadi di episode malam yang pada akhirnya bikin hal itu terjadi. Cuman ini cukup unik juga. Walaupun Min gak surprise kaget ya, karena kan memang Zaki ini tuh juga di posisi yang sulit sebetulnya. Karena gini, kalau Bella ini nih, amit-amit misalnya anak yang dikandung Bella ini kenapa-napa lalu gak ada lagi, apalagi kita semua tahu Bella ini sulit hamil. Nah, Bella ini masih bisa bertahan di rumahnya Aksa dengan segala kemewahan yang bisa dinikmati Bella asalkan Bellanya nurut. Sedangkan Zaki di luar pontang-panting gak jelas cari uang dan lain sebagainya. Dan Bella bisa aja suatu saat nanti untuk gak mengenali Zaki, ngebohongin semua orang Zaki ini adalah saudaranya, kenalannya atau orang bayarannya, dan Zaki bisa hidup miskin. Sedangkan Bella tuh enggak, masih bisa hidup enak, masih bisa bohong, kebasian tentang Zaki dan sebagainya. Sehingga ini yang Zaki pikirin matang-matang. Lalu juga Bella ini kan orangnya tuh gampang marahan ya. Mimin dijelasin di awal, kalau misalkan Zaki itu setiap mengerjakan sesuatu gagal, ngamuk banget. Kalau berhasil, kamu keren beb, udah gitu doang gitu. Kayak gak ada apresiasi lebih gitu. Sehingga kan bikin Zaki pun juga lama-kelamaan tuh muak juga. Karena gini, Bella ini di posisi yang curang banget gitu. Kalau butuh cinta datang ke Zaki, butuh uang datangnya ke Aksa. Tapi kalau dirasa Zaki ini udah gak menguntungkan, akan terus nempel Aksa. Tapi nih, liciknya Bella, kalau misalnya Aksa ini agak kesulitan untuk dikontrol, tetap akan bertahan dan meninggalkan Zaki pelan-pelan. Karena tahu Zaki pun juga tetap gak punya uang nih si Zaki. Karena Bella tahu sumber uangnya tetap dari Aksa. Asalkan Bella baik, kemis-kemis pasti dikasih. Nah, inilah yang kenapa pada akhirnya beberapa faktor yang membuat Aksa pun juga curiga tentu saja kepada Bella. Dan terutama Zaki yang marah banget sama Bella. Ya mau gimana pun juga, kalau hubungan atas dasar selingkuh, hubungan atas dasar yang salah, apalagi Bella sampai mengandung anaknya Zaki kan, ya pasti akan ada yang salah juga gitu. Dari segi agama pun juga gak bagus. Loh kok iya gitu ya, udah orang menikah, Bella nikah sama Aksa tapi Bellanya punya pacar gitu. Gak masuk akal gitu, maksudnya terlalu jahat lah. Dan ini kan bener-bener gak bisa menjadi kontrol yang baik juga kedepannya buat Aksa. Kebayangkan teman-teman, Aksa akan sekaget apa, Aksa akan sepanik apa ngelihat pemberitaan ini, ngelihat fakta-fakta ini terjadi kalau ternyata Bella selama itu berselingkuh dan hanya mengincar harta dari Aksa aja. Makanya Bella sampai punya niat untuk menikahkan Aksa dan juga Amira. Tapi sekali lagi Min akan bahas, karena ide bodohnya Bella inilah yang pada akhirnya akan mempersatukan Aksa dan Amira dalam ikatan yang sebenarnya tanpa harus kontrak-kontrak lagi. Bella pun juga akan menjadi jatuh miskin, akan tersingkirkan secara pelan dan sebagainya. Cuma tentu saja di episode malam ini sebelum hal itu terjadi, kita akan melihat bagaimana Zaki yang ingin balas dendam kepada Bella, bahkan ingin menceritakan semuanya kepada Aksa. Gimana teman-teman? Apakah keputusan Zaki untuk bongkar semuanya kepada Aksa adalah keputusan yang benar, atau justru malah kecepatan dan sebaliknya? Coba boleh komen di bawah. Sekian dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.